Apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan di pertemuan yang ke-6. Nah, sebelum kita masuk pertemuan yang ke-6, kita review dulu pertemuan kita yang sebelumnya telah mengerjakan website e-commerce untuk menu home. Nah, kalau kita buka, itu tampilannya itu kayak gini. Nah, apa bedanya dengan pertemuan ini? Kalau pertemuan ini kita bikin detailnya. Jadi untuk yang home itu total seluruh data barang. Jadi kalau datanya ada 10 barang, maka dia 10-10-nya itu muncul di sini di bagian home-nya. Nah, yang akan kita bikin selanjutnya adalah membuat halaman detailnya yang lebih lengkap. Jadi kalau untuk yang home itu datanya hanya gambar, nama barang, dan harganya. Dan pertemuan kita yang ke-6 kita bikin detail. Jadi kalau kita klik, nanti dia akan muncul ada gambarnya, ada nama barang seperti ini, harga, kemudian deskripsi stok yang tersedia gitu ya. Jadi untuk halaman detail itu lebih lengkap lah deskripsi yang ditampilkan. Nah, di sini konsepnya masih MVC, jadi kita butuh datanya. Jadi kalau kita mau nampilin kayak gini, kita harus tahu dulu data apa yang kita butuhin gitu ya. Nah, di sini kita butuhin data barang. Home juga membutuhkan data barang. Bedanya di sini kita hanya menampilkan satu barang. Kalau di bagian home kita menampilkan seluruh data barang gitu ya. Jadi ada perbedaan data yang akan kita ambil. Jadi di sini kita butuh controller, butuh modal juga untuk ngambil data barang, dan butuh view untuk menampilkannya. Jadi di pertemuan kita yang ke-6 ini kita bikin function detail. Jadi dari mana kita tahu function detail? Itu di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang ke-5, waktu kita membuat controller home, kita juga bikin model, kita juga bikin bagian view. Nah, di bagian view ini kita taruh hyperlink di sini. Jadi kalau kita klik, dia masuk ke menu yang lain atau halaman yang lain gitu ya. Nah, contohnya kalau kita klik di Paprika, dia akan masuk ke controller home. Ini udah kita buat di pertemuan sebelumnya. Fungsinya namanya detail. Nah, parameter yang dilempar, nah ada satu parameternya. Oke, jadi urutannya selalu kayak gitu ya. Jadi ini kelas di controllernya, ini fungsinya, dan ini parameternya. Nah, untuk yang kelasnya udah kita bikin home. Jadi buka sublamnya kalian, coba dibuka. Buka sublamnya, buka project e-commerce-nya kita. Kalau yang belum buka, kalian bisa file open folder ya, cari tuh foldernya e-commerce-nya. Nah, buka folder app, kemudian di controllernya kita lihat di sini harusnya udah ada home. Ini yang udah kita bikin di pertemuan kita yang kemarin. Dan pertemuan ini kita ngelanjutin membuat yang function detail. Kayak gitu ya. Jadi kita tambahkan function baru di sini. Untuk function detail ada satu parameter, jadi kita bikin public function detail. Parameternya kita kasih nama ID. Oke, jadi di sini nama functionnya, di sini parameternya sesuai dengan di URL-nya ya. Ini functionnya namanya detail, parameternya ada satu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan di sini? Kita mau ngambil data barang nih. Kita kasih nama data barang. Kemudian nama modelnya kemarin udah kita bikin, itu barang model. Nah, selanjutnya kita bikin variabel data. Ini isinya array. Isinya ada dua. Isi yang pertama itu data yang akan kita lempar ke view. Datanya kita ambil ke model, data barang. Nama functionnya kita kasih nama info barang. Oke, jadi tahapan yang kedua, yang selanjutnya adalah kita harus bikin atau masuk ke barang model, kita bikin function namanya info barang di barang model tersebut. Nah, kita lempar juga parameternya ID. Kemudian di sini kita tulis get row, artinya hanya nerima satu baris gitu ya. Nah, selain data, kita lempar juga isi. Ini lokasi kontennya kita. Jadi yang bakal menampilkan view-nya atau tampilannya itu ada di sini nih. Kita masukin foldernya home. Nama view-nya kita kasih nama produk detail.
Oke, jadi di sini tugasnya 3 ya. Bikin controllernya, bikin modelnya. Di sini modelnya udah dibikin, jadi kita hanya nambahin function. Yang ketiga adalah bikin view-nya di sini. Jadi di folder home bikin view, kasih nama product underscore detail gitu ya. Nah, biar tampilannya bagus kita kasih template di sini. Return view. Template-nya ada di folder layout. Nama filenya wrapper. Ini udah kita bikin di pertemuan ketiga. Kayak gitu ya. Nah, sampai di sini ini udah selesai untuk bagian controllernya. Jadi controllernya udah ngeload model, udah ngambilin data ke model, udah ngasih tahu lokasi view-nya ada di mana di sini. Nah, kita ke yang pertama, bikin function info barang. Buka modelnya, buka barang model. Di sini kita bikin atau membuat function baru, namanya info barang, seperti yang tadi kita tulis. Public function info barang ID, kasih nilainya 0, return this, kita kasih where. Jadi yang data yang akan ditampilkan itu sesuai dengan ID-nya. Jadi kalau di sini ID-nya 001, nanti barang yang akan ditampilkan itu kode barang yang 001 nih. Karena kita udah kasih where di sini. Kita cari yang ID AKD barang itu seperti parameternya ID. Jadi parameternya ini nanti nilainya 001 nih. Sesuai dengan yang kita lempar dari bagian home. Jadi ini kan nerimanya 001 gitu ya. Dilempar ke model juga 001, dia terima di sini 001, nanti dicari di tabel barang, kode barangnya 001 gitu ya. Nah, sampai di sini udah selesai. Jadi step yang pertama controller kita udah bikin. Step yang kedua cari barangnya di model yang terhubung ke database. Kalau barangnya udah ketemu datanya, nanti dilempar ke bagian view nih. View-nya namanya product detail. Jadi selanjutnya ke view, foldernya home. Jadi klik kanan di home, kasih nama product underscore detail .php gitu ya. Jadi di klik kanan new file, simpan, kasih nama product underscore detail .php, enter aja. Nah seperti ini, jadi tampilannya ada 2 file. Ini untuk yang home, ini untuk yang detail. Nah untuk yang detail sendiri kita lihat di sini. Ini akan menampilkan gambar, nama, harga, deskripsi, stok, sama button gitu ya. Jadi ada banyak yang akan kita tampilkan di sini. Makanya di view itu ada gambar ini, ada nama barang, ada harganya, ada keterangan, ada quantity, ada stok, ada buttonnya. Jadi ada 17 baris di sini ya. Nah, kita bikin dari div, kasih nama kelasnya container, kemudian bikin div lagi, kasih nama kelas row, kemudian bikin div lagi, kasih nama kelas call lg6 ya, kemudian mb5, kemudian ftco animate. Jadi jangan sampai salah tulis di bagian kelas, karena kalau salah tulis di sini nanti desainnya berantakan gitu ya. Nah di dalam div ini pertama kita bikin dulu gambarnya. Jadi gambarnya bisa kita klik, berarti ada hyperlinknya. Tulis saja A, nanti tekan tab gitu ya. Nah nanti kayak gini. Hyperlinknya A href ke mana? Jadi kita masukin base URL. Jadi nanti bakal ke localhost / e-commerce. Kemudian kita tambahkan foldernya Emacs. Oh ini bakal nampilin gambar ya, Emacs. Kemudian kita tulis nama gambarnya itu ada di data gambar gitu. Nah kalau udah sampai di sini kita kasih kelas Emacs pop-up. Jadi nanti kalau kita klik gambarnya, jadi nanti ukurannya itu besar kayak gitu ya, pop up gitu ya.
Di dalam hyperlinknya kita pasang image. Source-nya itu sama seperti yang di atas. Jadi ke base URL dulu. Kemudian foldernya image. Nama filenya itu ada di variabel data, namanya gambar. Nah, kalau udah sampai di sini, kelasnya img fluid. Jadi kalau kita deketin, nanti gambarnya itu bakal membesar gitu ya. Nah, kalau hyperlinknya udah selesai, setelah tutup satu div, kita tambahkan div yang lain. Kasih kelas call lg6 product details plmd5 ftgo animate kayak gini. Nah, di dalam div-nya ini kita masukin nama, harga, keterangan dan sebagainya ya. Yang pertama nama barang dulu, kita kasih heading 3, ukurannya sedang gitu ya. Jadi ukuran yang besar itu heading 1, H1, 3 berarti sedang, yang paling kecil 6, data, nama barang. Kayak gitu ya. Yang pertama itu heading 3. Nah, kalau udah kita kasih paragraf P, kita kasih RP, kemudian kita kasih number format, kemudian kita tampilkan data harga. Jadi dari database kita nampilin nama barang, nampilin harga juga. Cuma bedanya kalau harga kita pasang number format di sini. Biar nanti kalau harganya 1000, nanti setelah 3 digit nolnya nanti dikasih titik. Gitu ya. Jadi kalau 1 juta berarti titiknya ada 2. Nanti di depan kita pasang RP. Kayak gitu ya. Jadi number format itu biar formatnya itu currency gitu ya. Jadi setelah 3 digit itu ada titik gitu. Kemudian harga kita kasih 0. Kemudian koma kita kasih titik. Kayak gitu ya. Jadi ada koma, ada titik. Nah, kalau udah selesai kita kasih lagi paragraf yang baru. Kita tambahkan keterangan. Keterangan juga sama, kita ambil dari database, data, keterangan. Kalau keterangan udah selesai, nah untuk yang quantity kita bikin ada inputannya. Jadi di sini kita pasang div dulu, kelasnya input group, kemudian call md6, jadi ukurannya panjangnya setengah gitu ya, d mb3. Kemudian kita kasih inputan, tabnya tag, tabnya number aja, name-nya quantity, kemudian kelasnya form control, input number gitu ya, value-nya 1 saja. Jadi nanti otomatis yang bakal muncul itu angka 1. Nah, setelah tutup div, untuk yang inputan quantity, kita tambahkan paragraf yang baru untuk stoknya. Jadi tersedia, kita tampilkan dari database itu atribut yang stok. Nah, kalau udah selesai di sini, ini semuanya udah selesai, dia nampilin datanya. Sekarang kita buat hyperlink buat ke keranjang. Jadi nanti kalau kita klik, dia masuknya ke keranjang nih, data yang akan kita beli tersebut. Kita pasang paragraf yang baru, kita pasang hyperlinknya ke base URL dulu. Kayak gini, kemudian kita arahkan ke controller namanya keranjang, functionnya add. Nanti apa yang di add itu data KD barang, jadi sesuai dengan barang yang kita klik detailnya tersebut. Setelah tutup PHP, kita kasih kelas button black,
kemudian PY3 PX5. Tulisannya kita tulis masukkan ke keranjang. Nah, kalau udah sampai di sini ini udah selesai semua. Jadi selanjutnya kita pengetesan. Kita refresh webnya. Nah, tampilannya itu kayak gini. Ini nama barangnya, ini harganya. Jadi ini yang number format. Jadi ada titik di sini. Setelah 3 digit ada RP di depan, kemudian ada keterangannya, ada kuantitinya, tersedianya ada berapa banyak. Nah, ini button ke keranjang. Nah, ini ada sedikit salah. Jadi kalau kita arahin nanti di sebelah kiri bawah itu ada URL-nya di sini ya. Kalau kita lihat localhost e-commerce. Nah, harusnya garis miring dulu baru keranjang. Jadi di sini kita kurang satu garis miring di awal keranjang ini. Kita simpan, coba kita refresh lagi. Nah, kalau kita arahin, nah ini udah benar. Controllernya keranjang, fungsinya add, parameternya 101 ya. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi, gimana cara kita nampilin data, itu satu aja. Kalau home itu nampilin data itu banyak. Jadi, semua data barang ditampilkan. Kalau di pertemuan kita yang ke-6 ini, kita menampilkan data, tapi dalam bentuk satu row gitu ya, satu data barang aja. Nah, kalau kita klik di sini, harusnya muncul kayak gini. Ini pop-up yang tadi. Kayak gitu ya. Nah, dia menampilkan data-data dari tabel barang sesuai dengan parameternya. Jadi, kalau kita lihat di tabel barang, e-commerce, kemudian di barang, kita cek yang 001 ya. 001 ini harganya 9.000. Jadi, sesuai sama ini keterangannya di sini. Tersedianya 12 gitu ya. Nah, datanya yang diambil itu satu baris ini. Kayak gitu ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Kita bikin bagian login.